di dalam kita hari ini. Khususnya kita akan menyelesaikan pembahasan kita di dalam akan tema yang terakhir di dalam 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Dan kita sudah membahasnya, khususnya pertama kita mengawali dengan pembahasan dari jemaat yang ada di Efesus, lalu kedua adalah yang di Smyrna, ketiga ada yang di Pergamus, lalu yang berikutnya ada Tiatira, Sardis, Philadelphia. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pesan Kristus kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dan melalui pembahasan ini kita menutup akan seri 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Dan kita minggu depan akan masuk di dalam pembahasan yang baru, yaitu kita masuk dalam eksposisi kitab Kidung Agung. Di mana kitab Kidung Agung seringkali dihindari oleh sesama orang Kristen sendiri, karena banyak dari mereka melihat kitab ini adalah kitab yang sangat syarat dengan bahasa-bahasa pornografi. Dan juga syarat-syarat dengan bahasa-bahasa yang bersifat seksualitas. Dan banyak orang tidak berani untuk membahasnya dan tidak berani untuk mengupasnya. Padahal kita melihat kenapa kitab Kidung Agung ada dalam kitab suci, justru untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar membangun cinta kasih dengan bertanggung jawab. Bagaimana kita berpacaran dengan bertanggung jawab. Bagaimana kita menikah dengan tanggung jawab. Gimana kita membesarkan anak dengan tanggung jawab. Dan bagaimana kita memahami setiap seksualitas dengan kebenaran dan dengan prinsip yang sejati dari firman Tuhan. Dan itulah menjadi satu hal yang dapat kita pelajari khususnya dari kitab Kidung Agung. Dan kiranya kitab Kidung Agung dapat menjadi berkat bagi kita, meskipun di dalam pembacaannya banyak vocabulary yang sangat sensitif dan berbau seksualitas. Tapi justru tidak menjadi satu halangan bagi kita untuk belajar mengerti akan prinsip biblical concept yang ada di dalam pembahasan tersebut. Dan kiranya Tuhan memakai kita semua untuk dapat menelaah secara kritis setiap apa yang ada di dalam kitab Kidung Agung, dan kiranya kita membaca kitab itu dan kita diberkati di dalam setiap apa yang kita baca. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan mari kita bersama-sama akan menutup seri ini dengan kita bersama-sama membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-22. Kita membuka bersama-sama dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Nah, setelah saudara menemukan, mari kita sama-sama membacanya dimanapun saudara berada. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-22. Nah, setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama akan semua yang ada di dalam pembacaan kita. Mari kita mulai membaca Wahyu pasal 3 ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan mendudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita mengambil sikap berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua mengerti setiap kebenarannya. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau dalam persekutuan pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami dapat menelaah kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat memahami dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kami mengerti. Jangan biarkan kami sudah membahasnya, kami sudah mendengarnya, kami sudah memahaminya, tapi kami kehilangan pengertian untuk kami melakukannya. Tuhan, tolonglah supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami rindu, kami juga dapat menjadi pelaku firman. Dan biarlah Tuhan yang pakai waktu-waktu yang dimana kami akan mendengar akan apa yang menjadi prinsip-prinsip biblical knowledge untuk kami dapat bersama-sama memiliki akan kekuatan iman untuk dapat menjalankan setiap hari-hari kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ajar kami menjadi saksi kebesaran-Mu, saksi kekudusan-Mu, dan saksi akan setiap apa yang menjadi kenyataan yang sejati. Dan bila Tuhan yang pakai kami, pakai hamba-Mu, untuk kami dapat mencicipi kekekalan Tuhan melalui setiap apa yang kami dengar. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya iblis tidak tinggal diam di dalam kami. Tapi biarlah roh-Mu yang kudus memimpin kami. Sehingga dalam pembahasan kami dari awal sampai akhir, Roh Kuduslah yang memimpin, Roh Kuduslah yang membersihkan apa yang tidak beres dalam hati kami, dan Roh Kuduslah yang membangkitkan kami. Sehingga kami dapat hidup benar, kami dapat hidup setia, kami dapat hidup kudus di dalam pernyataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, pada saat kita melihat beberapa hal, yaitu pada saat Kristus bicara kepada Efesus, Kristus bicara kepada yang berada di Smyrna, Kristus bicara kepada yang ada di Pergamus, yang ada di Tiatira, maupun di Sardis, maupun di Philadelphia. Kita melihat bagaimana Tuhan Allah menyatakan firman. Tuhan Allah menyatakan akan satu prinsip, bagaimana Tuhan peduli dengan gereja Tuhan. Tuhan peduli kepada gereja yang besar, tapi Tuhan juga peduli kepada gereja yang kecil. Tuhan peduli kepada jemaat yang penuh dengan kelimpahan. Tapi Tuhan juga peduli kepada jemaat yang penuh dengan kesederhanaan. Tuhan peduli dengan setiap pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, maupun di dalam setiap pergumulan mereka. Kita melihat bagaimana banyak dari gereja-gereja yang ada di Asia kecil. Mereka berhadapan dengan begitu banyak situasi-situasi di mana mereka berhadapan dengan ajaran-ajaran Yahudi yang sangat ekstrim, sehingga banyak dari mereka mengalami kesusahan besar. Kenapa? Karena mereka dari golongan orang Yahudi berusaha untuk menyatakan bahwa orang Kristen adalah orang kafir. Orang Kristen adalah orang sesat, bidat, dan munafik. Dan banyak dari mereka melakukan akan satu serangan kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak setia kepada apa yang diturunkan oleh nenek moyang dan leluhur dari akan orang-orang Yahudi. Kita melihat kitab Taurat yang menjadi kebanggaan dari setiap orang-orang Yahudi. Sudah seakan-akan tidak dijunjung tinggi kembali oleh khususnya oleh orang-orang Kristen. Sehingga banyak dari orang-orang Yahudi melakukan serangan kepada orang Kristen karena orang Kristen sudah banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran tradisi. Sehingga akhirnya kita melihat orang Kristen dianggap murtad karena mereka tidak setia kepada tradisi yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama yang dijunjung tinggi oleh orang Yahudi, tetapi justru orang Kristen tidak lagi memegang kepada setiap apa yang menjadi tradisi dalam Perjanjian Lama, tapi mereka justru mengarahkan kepada pengajaran Yesus Kristus yang dianggap sebagai sesuatu penggenapan di balik seluruh tradisi yang ada, sehingga Kristus jauh lebih penting daripada Taurat. Kristus lebih penting daripada tradisi nenek moyang. Dan akhirnya Kristus lebih penting daripada Abraham. Lebih penting daripada Ishak. Lebih penting daripada Yakub. Lebih penting daripada Daud. Lebih penting daripada Salomo. Lebih penting daripada para nabi-nabi yang lain. Sehingga akhirnya disitulah kita melihat banyak sekali orang-orang Yahudi yang melakukan serangan-serangan. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali akan orang-orang Kristen di Asia kecil. Khususnya saat mereka mempertahankan iman mereka. Mereka harus berhadapan dengan serangan-serangan dari orang Yahudi.
Dan juga kita melihat orang-orang Romawi, kita melihat bagaimana mereka memiliki akan budaya yang begitu limpah. Khususnya mereka juga memiliki militer yang begitu hebat. Dan mereka juga punya akan kejayaan dari para pemimpin-pemimpin yang besar. Dan itu seakan-akan menjadi satu hal, bahwa pemimpin saya adalah Caesar. Dan pemimpin saya adalah kaisar. Dan kaisar bagi orang Romawi adalah Tuhan. Maka karena bagi mereka kaisar adalah Tuhan, maka kau harus menyembah kaisar, kau harus menganggap kaisar adalah Tuhan, dan engkau harus menyatakan penyembahanmu kepada mereka. Tapi kita melihat orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, menganggap kaisar sama seperti manusia biasa, dan kaisar dianggap sebagai orang yang harus bertobat, sehingga akhirnya mereka menganggap orang Kristen kurang ajar karena menyuruh akan kaisar bertobat, menyuruh kaisar sebagai orang biasa yang harus mencari keselamatan di dalam Kristus Yesus dan sebagainya. Maka tidak sedikit kita melihat orang Kristen dipenggal kepala. Tidak sedikit orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Dan banyak dari mereka dijadikan mainan. Yaitu apa? Di dalam sebuah kolosium, mereka diperhadapkan dengan binatang buas, di mana binatang buas dengan sengaja tidak dikasih makan 3 hari sampai 1 minggu, dan pada saat dilepaskan di kolosium, di gelanggang tersebut, dan akhirnya orang Kristen jadi makanan mereka, ditonton oleh ribuan orang yang ada di kolosium, sehingga waktu mereka menonton itu, mereka menganggap ini adalah satu hal entertainment yang paling hidup, yaitu orang Kristen tidak ada harganya lagi. Orang Kristen sama dengan daging, dan orang Kristen sama dengan makanan binatang buas, sehingga akhirnya orang Kristen dianggap tidak berharga dan lebih penting jadi akan makanan bagi binatang-binatang buas itu. Dan kita melihat inilah serangan dari golongan orang-orang Romawi, dan kita melihat orang Romawi sangat mengagungkan kaisar, maka itulah mereka orang Kristen dijadikan mainan, dijadikan toy oleh setiap orang-orang Romawi karena tidak menghormati kaisar. Dan kita juga melihat orang-orang dari Greka kuno, di mana mereka adalah orang-orang akademik, mereka adalah orang-orang pinter, mereka adalah para cendikiawan-cendikiawan yang berasal dari Greka, yang berasal dari Yunani. Dan mereka banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat, dan mereka juga dipengaruhi oleh mitologi-mitologi. Dan banyak sekali mitologi-mitologi bicara tentang dewa-dewi, yang sebenarnya kita lihat dewa-dewi yang ada dalam Yunani kuno bukanlah dewa-dewi yang hidupnya suci. Tapi kita melihat dewa-dewi yang ada di dalam Greka kuno adalah dewa-dewi yang memiliki power, yang memiliki akan satu hal, dia memiliki kelebihan pada dirinya, dan barang siapa yang menyembah kepada dia, maka dia akan memperoleh apa yang dimau. Maka ada yang namanya dewa perang, ada yang namanya dewa kesehatan, lalu juga ada yang namanya dewa kelimpahan, ada yang namanya dewa kemabukan, dan juga ada dewa cinta dan sebagainya. Kita melihat banyak dewa-dewa, dan akhirnya dewa-dewa itu dianggap sebagai satu kepercayaan kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Greka. Padahal kalau kita melihat moralitas dari dewa-dewi yang diceritakan dalam mitologi adalah moralitas yang bobrok luar biasa. Maka kita melihat dewa-dewi bisa melakukan hubungan seksual dengan liar luar biasa. Lalu bisa untuk menghamili akan siapa saja yang mereka mau. Lalu juga dewa-dewi yang ada di dalam Greka kuno punya dendam terhadap sesama dewa. Dan akhirnya kita melihat mereka tidak sedikit diceritakan bagaimana mereka saling baku hantam karena mereka punya dendam yang kesumat di dalam diri dewa. Surah ini menjadi satu hal yang agak aneh. Kita percaya kepada dewa, kita percaya kepada dewi, tapi kita percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya dendam. Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki akan satu hal di mana di dalam dirinya ada imoralitas. Dan dewa yang dipercaya adalah dewa yang jahat. Dan dewa yang dipercaya adalah dewa yang memiliki akan kecacatan moral di dalam dirinya. Tentu saja inilah sesuatu yang sangat tidak etis. Dan dewa yang dipercaya adalah dewa yang sangat kacau, sehingga mau mengajarkan apa kepada setiap penyembah-penyembahnya. Maka itulah yang dihadapi oleh orang Kristen. Orang Kristen menghina orang-orang yang bermitologi, menghina orang-orang yang berfilsafat. Kenapa? Karena filsafat yang mereka pikirkan adalah filsafat yang berasal dari rasionalisasi diri,
di mana mereka berpikir, bagaimana mereka berperasaan, bagaimana mereka berpengalaman, dan bagaimana mereka melakukan akan kesimpulan, dan mereka melakukan akan studi, tetapi semuanya bukanlah berasal dari kebenaran. Tapi semuanya adalah berasal dari setiap apa yang namanya pembangunan nalar dari setiap orang dari berbagai macam segi yang mereka lihat, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk buat satu teori-teori kehidupan, tetapi teori kehidupan itu bukan berasal dari kebenaran, tapi berasal dari keterbatasan mereka. Dan saudara, kita melihat banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul dari para filsuf-filsuf ini. Tetapi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan. Akhirnya kita melihat, misalnya kita melihat Sokrates. Sokrates adalah seorang yang dikatakan sebagai filsuf yang bijaksana. Tapi dia adalah filsuf yang percaya bahwa kita hidup itu adalah tanggung jawab kita kepada dewa. Jadi dia adalah seorang yang harus mengajarkan bahwa kita itu harus hidup baik. Kita tuh harus hidup benar. Dan kita punya tanggung jawab kepada dewa. Tidak peduli dewa itu dewa baik tidak atau dewa jahat. Tapi kita punya tanggung jawab untuk hidup bagi sesuatu yang bersifat rohani. Sedangkan kita melihat seorang bernama Aristotle, kita melihat orang yang bernama Plato. Justru mereka menekankan bahwa apa? Mereka menekankan bahwa justru bukan sekedar itu, tapi kita harus punya tanggung jawab secara etika. Maka itulah kenapa etika menjadi penting. Etika adalah perbuatan kita, kelakuan kita, attitude kita. Maka akhirnya kita melihat di sini mulai terjadi sebuah pergeseran. Jadi ada orang yang percaya bahwa kita hidup ada tanggung jawab kepada dewa. Tapi ada yang bilang, kita hidup, tidak usah pikir dewa lagi. Tapi pikirkan apa yang kita lakukan itu memberikan dampak bagi orang lain atau tidak. Memberikan dampak kepada diri kita pribadi atau tidak. Nah, surah itu menjadi satu hal di mana perbedaan cara konsep, perbedaan cara pikir, perbedaan cara pandang. Dan kita melihat melalui akan setiap perkembangan filsafat. Kita melihat orang memikirkan ini, orang memikirkan itu, dan berbeda, tetapi dalam perbedaan itu kita melihat mereka berada di dalam sebuah kelimpahan cara pikir. Dan orang bebas berpikir siapa apa saja, dan orang bebas mau memilih siapa saja. Jadi mau berpikir cara Plato, oke. Mau berpikir cara Sokrates, oke. Mau berpikir cara Aristotle atau yang lain, oke. Maka semua bebas memilih. Nah pertanyaannya, apakah kebenaran itu bebas untuk dipilih? Apakah kebenaran seharusnya suka tidak suka harus kita terima karena itu adalah kebenaran? Atau kebenaran adalah sesuatu yang membuka ruang untuk kita boleh memilih. Oh ini kebenaran ini saya suka. Maka saya mengatakan bahwa saya menganggap apa yang dipikirkan oleh Plato adalah kebenaran. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah cocok dengan saya. Maka saya berkata inilah kebenaran. Nah, kalau saya mengatakan yang lain adalah apa? Saya nggak suka Plato, saya nggak suka Aristotle, saya suka Sokrates. Maka saya jadikan konsep Sokrates adalah kebenaran. Kenapa? Karena saya cocok dengan Sokrates. Karena saya merasa Sokrates punya hati nurani yang lebih bersih dan sebagainya. Dan akhirnya mengatakan bahwa saya pemilih pikiran Sokrates. Dan yang lain bilang saya pilih Aristotle. Atau yang lain berkata saya ikut Plato. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang berhak bicara tentang kebenaran? Saudara, kalau kita bisa berkata, banyak orang menyatakan teori-teorinya, tapi pertanyaannya, apakah mereka adalah orang-orang yang layak berteori? Apakah mereka yang layak berkata bahwa teori saya adalah teori yang paling benar? Apakah layak kita berkata bahwa teori Plato, teori Sokrates, teori dari Aristotle adalah teori yang layak saya tentukan sebagai kebenaran? Maka saudara, kalau kita mau kembali kepada rasionalisasi, secara teologis kita akan menemukan bahwa Tuhan Allah yang sangat cocok dan sangat berhak untuk berkata bahwa ini kebenaran atau ini atau bukan kebenaran. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah tidak cacat secara moral. Dia tidak cacat secara teologi. Dia juga tidak cacat di dalam menyatakan firman. Maka kita melihat Tuhan Allah adalah the one and only God. Tidak ada satupun yang dapat sama seperti dia. Maka dia adalah satu-satunya yang benar. Maka pada saat dia menyatakan dirinya, menyatakan kebenaran, dan inilah kebenaran, maka saudara dan saya suka tidak suka, saudara harus admit
saudara harus terima bahwa ini adalah the true truth, the true knowledge, the true interpretation. Dan ini yang harus kita sama-sama pegang bersama. Tidak peduli saudara dari berbackground apa, tetapi pada saat Allah menyatakan diri dan mengatakan this is the truth, maka seharusnya kita punya akan legawa untuk menerima akan setiap apa yang Tuhan nyatakan sebagai kebenaran. Tapi kita melihat justru dunia filsafat menyatakan bahwa apa? Bahwa kita punya kebebasan berpikir. Kita punya kebebasan untuk berperasaan. Kita punya kebebasan untuk beretika. Kita punya kebebasan untuk menyimpulkan segala sesuatu. Maka penalaran-penalaran kita adalah sesuatu proses untuk kita dapat bicara ini benar atau salah. Saudara, ini adalah secara logika pun, secara rasionalisasi teologis pun, ini adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Kenapa? Karena semua sudah jatuh dalam dosa. Setiap pemikiran segala sesuatu ada batasnya. Maka itulah kenapa jika kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, setiap teori-teori itu seinovatif apapun, tetapi semuanya itu sudah tidak bersumber kepada firman Tuhan, maka apa yang dipikir manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelamatkan kita. Mungkin pengetahuan filsafat membuat kita membangun curiosity untuk bagaimana kita belajar untuk memahami segala sesuatu. Tetapi apa yang kita pelajari hanya sekedar relevan di dalam dunia ini, tapi tidak relevan saudara masuk surga atau tidak. Tidak relevan saudara akan diterima oleh Tuhan Allah atau tidak. Dan tidak relevan setelah mati kita akan kemana dan apakah kita memperoleh kepastian di dalam segala sesuatu itu. Maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Maka kemutlakan di dalam kebenaran cuma ada di dalam diri Allah. Itulah kenapa pada saat Yesus berfirman kepada gereja-gereja, khususnya 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, kita percaya bahwa ini adalah suatu special message untuk bagaimana gereja belajar untuk tidak hidup di dalam kebodohan rohani yang pernah ada di dalam kehidupan orang-orang gereja. Dan ini adalah sebuah hal yang kita harus terima baik secara teguran, baik secara pujian, maupun juga secara prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Saudara, seperti yang kita lihat di sini, di mana gereja Tuhan adalah gereja yang menerima teguran yang luar biasa. Dan saudara kalau lihat di dalam jemaat Laodikia, Tuhan Yesus menegur akan gereja Laodikia dengan sangat keras. Dia mengatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau nggak panas. Allah baiknya jika engkau dingin atau panas, karena waktu engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Waduh, ini bahasa yang keras. Ini bahasa yang sangat-sangat sensitif. Dan ini bahasa yang mengundang akan sesuatu hal di mana apa? Mengundang sebuah perasaan di mana ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Nah, seringkali kalau kita tersakiti hati karena setiap perkataan-perkataan yang begitu keras, seringkali kita merasa bahwa ini Tuhan seakan-akan adalah sosok yang arogan, sosok yang sombong, sosok yang nggak mengerti akan perasaan kita, dan sosok yang mengiris hati sehingga kita merasa bahwa apa perkataan ini perkataan yang nggak cocok dari mulut Tuhan. Tuhan harusnya tidak boleh mengumpat. Tuhan tidak boleh memaki. Tuhan tidak boleh untuk menyatakan sesuatu yang menyakiti hati. Tuhan seharusnya sopan dikit, Gong. Engkau adalah Tuhan loh. Kenapa engkau nggak sopan kepada kita? Seringkali kita berbicara tentang kesopanan, kita bicara tentang apa yang namanya etika, kita bicara tentang attitude, kita bicara tentang banyak hal. Kita bicara tentang tata krama dan sebagainya. Dan kalau kita mengatakan, kalau Tuhan saja berkata kata-kata kayak begini, maka tidak heran manusia suka mengumpat. Tidak heran manusia suka untuk memaki. Tidak heran kalau manusia itu suka untuk melakukan akan satu hal di mana merusak image orang lain dan sebagainya. Tuhan saja mengumpat, Tuhan saja mengatakan aku akan memuntahkan engkau, maka saudara itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati, maka tidak heran manusia berdosa pintar banget untuk menyakiti hati orang lain. Nah, saudara, ini sesuatu yang seringkali banyak kita melihat orang-orang menafsirkan Alkitab dan mereka dengan luanlai, mereka dengan ngaco, mereka dengan ngawur, dan mereka dengan mengeluarkan interpretasi-interpretasi seenaknya sendiri, sehingga mereka akhirnya mengatakan seakan-akan yang cacat moral itu bukan manusia,
Justru yang dikatakan cacat moral itu adalah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah sendiri yang mengatakan kalimat-kalimat keras, kalimat-kalimat yang tidak enak didengar dan sebagainya. Nah, Saudara, tapi kita harus membaca setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu di dalam sebuah konteks-konteks yang ada. Kenapa? Karena kita melihat dari konteks-konteks yang ada, kita akan tahu bukan cuma sekedar statement yang kosong muncul daripada Tuhan Yesus. Tapi justru kita melihat statement-statement yang ada, khususnya yang dimunculkan, yang dikatakan oleh Yesus Kristus, adalah sesuatu yang benar adanya, karena itu adalah statement-statement yang relevan. Saudara, kalau kita kembali melihat kota Laodikia, di manakah kota Laodikia, saudara? Saudara, kalau kita melihat, kalau saudara mengikuti khotbah dari minggu, saya mengatakan bahwa gereja yang ada di Laodikia adalah gereja yang termasuk adalah gereja yang dirintis oleh seorang bernama Epaphras. Epaphras adalah seorang awam, saudara. Epaphras adalah seorang awam, tetapi hatinya adalah untuk Injil. Saudara, ini sesuatu yang sangat spesial sebenarnya. Kita melihat kenapa? Karena biasanya yang memiliki akan hati untuk memberitakan Injil itu biasanya adalah orang yang menerima panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Orang yang menerima panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil. Orang yang menerima panggilan Tuhan sebagai missionary. Maka itu cocok untuk dikatakan sebagai orang yang punya hati untuk Injil. Tetapi saudara, waktu kita melihat justru di dalam kitab Kolose, kita melihat bagaimana seorang bernama Epaphras. Dia adalah seorang yang adalah orang awam. Dia adalah orang awam, tetapi pada saat dia dengar khotbah dari Petrus, dia dengar khotbah yang dinyatakan oleh Rasul, dan dia mendengar Injil Tuhan, dan dia bertobat. Dan pada saat dia bertobat, dan pada saat dia merintis gereja, dia merintis gereja bukan di satu kota, saudara. Dia merintis gereja di 3 kota. Satu adalah di Kolose, kedua adalah di Hierapolis, yang ketiga adalah di Laodikia. Coba pikir, bahwa yang merintis gereja bukan hamba Tuhan. Yang merintis gereja adalah orang awam. Dan ini jadi sesuatu yang sangat-sangat harus menjadi perhatian kita, yaitu apa? Merintis akan komunitas Kristen. Merintis gereja Tuhan. Merintis persekutuan. Tidak harus adalah hamba Tuhan yang memulai. Kenapa? Karena Injil diberikan bukan kepada hamba Tuhan saja. Tapi Injil diberitakan kepada semua orang. Maka disitulah kita melihat orang awam pun waktu mereka mendengar Injil Tuhan dan dia digerakkan oleh Tuhan, maka dia harus taat kepada setiap apa yang Tuhan mau, yaitu bisa Tuhan menggerakkan akan orang awam untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka di situ setiap orang tidak peduli hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan pun. Mereka harus taat. Kalau Tuhan mau pakai orang awam untuk pekerjaan Tuhan, maka kita harus taat. Kenapa? Karena Tuhan tidak segan-segan memakai siapapun. Tuhan bisa pakai orang paling pinter, Tuhan bisa pakai anak kecil. Tuhan bisa pakai orang yang sehat, Tuhan bisa pakai orang yang cacat. Tuhan bisa pakai akan manusia, Tuhan juga bisa pakai binatang. Tuhan bisa pakai semua format untuk menyatakan akan kebenaran, menyatakan Injil, dan menyatakan pekerjaannya. Nah, saudara, saya kembali. Epaphras, dia seorang awam, tapi Tuhan pakai dia untuk dia dapat merintis 3 gereja, Kolose, Hierapolis, dan yang ada di Laodikia. Nah, saudara, kalau kita melihat kota 3 ini, kota Laodikia, kota Hierapolis, dan kota Kolose, ini adalah 3 kota yang saling dempet, yang saling untuk memiliki akan tempat lokasi yang sangat-sangat berdekatan. Nah, saudara, sekarang kota Laodikia itu tidak ada lagi. Tetapi kota Laodikia sekarang dikenal dengan satu nama, yaitu namanya Denizli. Denizli, Denizli. Nah, kota Laodikia sekarang namanya Denizli, dan kota ini sekarang adalah kota kosong, atau tanah kosong, atau lembah kosong, atau padang kosong. Dan kita melihat sudah tidak berbentuk city lagi. Nah, saudara, kalau kita melihat kenapa demikian, karena sesuai dengan kitab suci dikatakan, engkau adalah orang-orang yang suam-suam kukuh. Saya pada saat kita melihat kenapa kota ini saja yang dikatakan kota yang tidak panas dan tidak dingin.
Kenapa kota ini dikatakan suam-suam kuku? Saudara, kita mungkin kurang pengetahuan, kurang pengertian tentang apa sih suam-suam kuku itu. Nah, saudara, bukankah kadang-kadang kita suka untuk minum sesuatu yang nggak mau terlalu dingin, tapi juga nggak mau terlalu panas. Kita mau yang wen-wen, kita mau yang apa namanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, seringkali menjadi konsumsi kita. Tetapi justru kita melihat kenapa Tuhan justru berkata kepada kota ini, khususnya kota Laodikia, kau adalah yang suam-suam kuku. Engkau justru memiliki kesuaman di dalam jemaatmu, memiliki kesuaman di dalam imanmu, kesuaman di dalam pelayananmu, kesuaman di dalam setiap dedikasimu sebagai orang percaya. Maka Laodikia dikatakan engkau adalah jemaat yang suam-suam kuku. Dan Tuhan berkata bahwa engkau yang suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dan aku memuntahkan engkau dari mulutnya, karena engkau tidak panas dan tidak dingin. Saudara, waktu saya membaca kalimat ini, saya merasa kenapa ada definisi panas dan dingin. Rupanya saudara ini bukan sesuatu yang sekedar perkataan biasa. Tapi kita melihat juga ada penjelasan di balik semuanya itu. Rupanya saudara, kota Laodikia adalah kota yang menerima air dari dua tempat ini. Yaitu adalah dari Hierapolis dan juga menerima air dari akan apa yang namanya Kolose. Saudara. Jadi Laodikia kalau tidak ada Hierapolis dan tidak ada Kolose, maka kota Laodikia akan menjadi kota yang gersang. Maka hari ini kita melihat kenapa kota Laodikia menjadi kota kosong, menjadi tanah kosong, menjadi lembah kosong, yang sekarang dikenal sebagai Denizli. Kenapa? Karena tidak ada suplai lagi air dari Hierapolis, dan karena tidak ada lagi suplai dari Kolose. Saudara. Nah, menarik saudara kalau kita membaca secara geografis, kota Hierapolis adalah kota yang mengalirkan air yang penuh dengan mineral. Sehingga kalau kita melihat kota yang ada di Hierapolis, dia mengalirkan air mineral yang seringkali dianggap sebagai satu air yang sangat menolong orang-orang yang berobat. Sehingga akhirnya air mineral itu dianggap sebagai air pengobatan. Sehingga tidak heran saudara kita melihat bagaimana air mineral itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat menguatkan tubuh. Dan juga adalah sesuatu hal di mana air, khususnya air belerang dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai air yang dapat membantu kulit untuk bisa tidak mengalami akan satu kerusakan, tapi justru melalui akan air mineral, khususnya ya dari gunung, itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk bisa mengobati kulit dan sebagainya. Maka saudara, kalau kita melihat air yang ada di Hierapolis adalah air yang memiliki mineral yang tinggi, maka di situ air yang ada di gunung yang ada di Hierapolis itu lebih kepada air yang bersifat panas. Jadi kalau saudara kalau pergi ke tempat yang airnya penuh dengan mineral, itu biasanya adalah air yang hangat dan panas, maka di situ banyak orang pergi ke sana untuk mandi air panas. Dan kita melihat banyak orang pergi ke sana adalah untuk mengobati dirinya, baik secara kecapean dirinya maupun untuk kecantikan atau untuk kulit dan untuk relaksasi dan sebagainya. Dan surah itu kita melihat banyak sekali itu adalah tempat yang dikatakan sebagai tempat yang sehat. Nah, kalau kita melihat kota tempat yang ada di Hierapolis itu adalah tempat yang dikenal sebagai tempat yang memiliki bukan sekedar panas saja, tapi kata panas yang dibicarakan di dalam bahasa Yunani adalah sestos. Sestos itu lebih kepada titik mendidih. Jadi dikatakan bahwa kota Hierapolis itu adalah kota yang mengalirkan air yang penuh dengan mineral dan memiliki titik didih, titik mendidih yang sangat-sangat menghangatkan badan. Jadi kalau air yang mendidih itu bisa menjadi sesuatu yang menghangatkan badan, maka itu sangat memberikan impact yang luar biasa kepada tubuh kita. Khususnya kalau kita lagi capek, waktu kita lagi memiliki akan sesuatu hal yang gimana kita kurang rileks dan sebagainya. Maka itulah kenapa orang pergi ke spa atau orang pergi ke mandi air belerang itu adalah sangat membantu mereka untuk rileks secara
secara tulang maupun juga secara tubuh dan sebagainya. Oke, lalu kita melihat Kolose berbeda dengan Hierapolis. Jadi sama-sama kita melihat Kolose adalah tempat yang juga mengalirkan air. Tapi air yang dialirkan adalah air yang bersifat dingin di situ. Jadi kalau kita melihat kata yang dipakai, kata dingin yang dipakai untuk air dingin di Kolose adalah sucros, sucros, P-S-U-C-H-R-O-S, sucros. Dan sucros itu artinya adalah air yang memiliki titik beku. Jadi bukan cuma sekedar dingin, tapi memiliki titik beku. Dan ini menjadi suatu air yang sangat didambakan juga, khususnya oleh orang-orang di Kolose, karena kita juga melihat pada kalau hawa lagi panas, maka air yang dialirkan dari Kolose adalah air yang sangat memberikan kelegaan. Kenapa? Air yang diberikan adalah air yang dingin dan air yang enak diminum. Air yang berasal dari mata air yang begitu bersih, yang begitu jernih, bahkan menyegarkan hati dan juga menyegarkan tubuh. Maka saudara, dua kota ini punya perbedaan. Yang satu memberikan air yang panas untuk menghangatkan tubuh, dan Kolose memberikan air yang dingin untuk menyegarkan tubuh. Jadi sama-sama punya kelebihan, saudara. Tetapi saudara, waktu dua air ini mengalir ke Laodikia, saudara, kita melihat bagaimana seperti air yang masuk ke Laodikia, di mana tidak panas, tapi juga tidak dingin. Dan akhirnya kita melihat Tuhan dikatakan memuntahkan mereka. Ini bukan sembarangan statement, saudara. Tapi justru air yang panas itu, yang penuh dengan mineral itu, lalu dengan air yang penuh dengan kejernihan dari sumber mata air itu, bertemu, saudara, maka apa yang menjadi kelebihan mineral dan apa yang kelebihan dari kejernihan dari air yang ada di Kolose itu tidak menjadi sesuatu yang saling mengisi sesuatu yang lain, tapi justru saling kehilangan. Kehilangan kesegaran, yang satu juga kehilangan akan kehangatan. Dan akhirnya kehangatan tidak ada, kesegaran tidak ada, masuk ke kota Laodikia. Nah, saudara, waktu kita melihat di sini, maka akhirnya air yang masuk adalah air yang kurang jernih, air yang masuk juga kurang menyegarkan, dan air yang masuk juga kurang menghangatkan. Jadi istilahnya, kelebihan yang ada pada Hierapolis dan kelebihan yang ada pada Kolose, waktu masuk ke Laodikia, tidak terjadi sebuah impact pada Laodikia. Maka air yang diterima adalah air yang tidak menghangatkan, tapi juga air yang diterima juga adalah air yang tidak menyegarkan. Saudara, maka ini adalah sesuatu yang terjadi kalau kita memakai bahasa Matius adalah ini adalah sesuatu yang tawar. Jadi seperti garam itu adalah garam yang tawar. Seperti terang itu adalah terang yang gelap. Dan itulah yang menjadi satu hal tidak bisa digunakan atau sesuatu air yang tidak memiliki kelebihan, air yang tidak memiliki spesialnya, air yang tidak memiliki sesuatu something yang bisa dikatakan memiliki impact yang luar biasa. Nah, saudara, dan menarik adalah kata yang dipakai adalah suam-suam kuku. Nah, saudara, kata suam-suam kuku di sini adalah kata yang dipakai adalah kliarol. Jadi Kliarol. Kliarol. Nah, artinya kliarol itu apa? Kliarol artinya adalah setengah hati atau setengah mati atau lebih tepatnya adalah mati suri. Dan kata kliarol pernah muncul di dalam bagian dalam kitab suci yang lain, yaitu adalah di dalam 1 Petrus pasal 1. Coba, mari kita membuka di dalam bagian ini. Coba kita membuka di dalam 1 Petrus, saudara. 1 Petrus pasal 1, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Oke, 1 Petrus pasal 1, ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk sekalian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnianmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya,
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki, yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Nah, saudara, sesuatu yang diuji, saudara. Kita melihat ada sesuatu di mana ada sesuatu yang diuji. Nah, seringkali kita melihat inilah yang menjadi satu poin, yaitu apa? Impact-nya apa? Impact-nya apakah sudah teruji atau tidak? Impact-nya adalah apakah semuanya itu memiliki kelebihan atau tidak. Nah, saudara, yang diterima mungkin air. Tapi airnya adalah air yang tidak murni. Yang diterima adalah air, tapi air adalah air yang tidak memiliki spesialitasnya. Air bukan dingin dan juga air yang bukan panas. Nah, saudara, maka air yang tidak murni, maka itu menjadi satu konteks yang kita bisa lihat. Bagaimana itulah yang dimaksud dengan klearos, yaitu adalah yang setengah hati, yang tidak murni, yang mati, dan yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Nah, saudara, kata emas juga muncul, dikatakan sebagai satu hal. Emas itu harus murni. Nah, saya akan baca, saudara, di mana dikatakan bahwa di dalam kitab suci, aku tahu, maafkan ya, coba kita lihat di dalam jemaat yang ada di Laodikia, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya lompat ke ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bagaimana engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan kamu, saudara perhatikan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Saudara, sekali lagi kita melihat kata yang dipakai adalah kemurnian. Sudah seringkali kita mengatakan bahwa saya sudah punya gereja. Oh, saya sudah belajar kitab suci. Oh, saya sudah punya akan iman kekristenan. Saya sudah punya pelayanan. Saya sudah punya teman-teman orang Kristen. Maka kita seakan-akan merasa saya sudah fine-fine aja. Tapi justru kita adalah orang-orang yang mungkin sudah memiliki semuanya itu. Tetapi Tuhan berkata, apakah itu yang kau miliki adalah yang murni. Nah, itulah penekanan, saudara. Air panas, air dingin masuk, tapi air yang masuk ke Laodikia bukan air yang murni. Maka di situ Tuhan mengatakan apa yang terjadi padamu seperti air yang tidak panas, seperti air yang tidak dingin, dan itu adalah suam-suam kuku, dan itulah yang terjadi padamu. Yaitu apa? Kau terima air, tapi air yang kau terima tidak murni. Dan kerohanian yang ada pada diri mereka, Tuhan katakan seperti air tersebut, engkau pun tidak punya kerohanian yang murni. Maka Tuhan berkata, engkau harus belajar untuk apa? Untuk memiliki emas yang murni. Setiap kita mungkin punya emas, tapi mungkin emas kita adalah emas yang tidak memiliki kemurnian pada emas tersebut. Maka emas baru berharga kalau memiliki kemurnian. Kalau emas tidak punya kemurnian, itu cuma berlapis emas, tapi bukan full emas. Itu cuma kelihatannya kuning, kelihatannya seperti emas, tapi padahal dia bukan emas. Maka banyak sepuhan-sepuhan emas, tapi dia bukan emas. Nah, saudara, yang dikatakan emas murni, berarti adalah dia secara seluruh apa yang ada, dia memang adalah emas. Dan dia rela juga dibuktikan dengan dibakar oleh api. Kalau dia dibakar oleh api dan dia adalah sungguh-sungguh adalah emas yang murni, maka disitulah kualitas ada pada emas tersebut. Maka itu menggambarkan kita juga punya orang Kristen punya kesaksian, punya iman. Kalau iman kita juga adalah iman yang dibuktikan dengan dibakar oleh api. Maka semakin engkau dibakar, semakin engkau murni. Semakin engkau dibakar, semakin engkau memiliki akan satu kualitas. Dan semakin engkau dibakar, itulah kekayaan yang sejati. Maka kekayaan sejati adalah kebenaran. Kekayaan yang sejati adalah Tuhan Allah. Dan kekayaan yang sejati adalah iman yang Tuhan berikan. Dan kekayaan sejati
adalah kesetiaan yang ada pada kita semua. Maka saudara, kekayaan rohani adalah emas yang murni. Kerohanian yang sejati adalah emas yang murni. Kalau kita punya kerohanian seperti emas yang murni, maka disitulah kita bisa dikatakan jemaat yang tidak suam-suam kuku. Karena kita dibakar sekalipun, kita didinginkan sekalipun, kita tetap adalah yang tidak memiliki akan satu hal, tidak murni. Semakin dibakar, kita semakin murni. Semakin kita diberikan masalah, kita semakin dapat menunjukkan apa yang menjadi kesetiaan yang ada. Maka saudara, kata klearos setengah hati, klearos setengah mati, klearos seperti mati suri, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa jika kita memiliki klearos, berarti kita tidak punya kemurnian. Maka Tuhan Yesus, waktu dia berkata, aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau sudah tidak murni lagi. Air apa ini? Air yang sudah tidak panas dan juga tidak dingin. Lalu kalau saudara menjadi seperti apa? Saudara seperti makan Indomie, tapi tidak pakai air panas. Maka pada saat saudara masak Indomie tapi nggak pakai air panas, maka gimana saudara makan Indomie? Saya pernah satu kali, karena di Taiwan, dispensernya rusak. Maka akhirnya saya pakai satu hal, itu apa? Saya masak Indomie pakai air biasa. Waktu saya pakai air biasa, saya tutup di situ. Waktu setelah selesai 5 menit, lalu saya buka, saya makan, saya muntahkan semua. Kenapa? Saya nggak bisa makan. Semuanya rasa nggak karuan. Dan akhirnya saya buang semua. Padahal sama-sama Indomie, tapi tidak ada air panas. Dan karena tidak ada air panas, maka yang terjadi yaitu apa? Akhirnya yang terjadi, itu adalah makanan yang tidak enak. Sudah minuman juga sama. Waktu sudah minum minuman, misalnya sudah punya minuman yang memiliki gas, misalnya Coca-Cola dan sebagainya. Kita lihat kenapa justru orang-orang menjual Coca-Cola selalu dikaitkan dengan es batu. Bahkan kita melihat di warung-warung saja, mereka sampai bela-belain. Di warung, sudah orang yang beli Coca-Cola, itu biasanya selalu mereka masukkan es batu di dalam satu kantong, lalu Coca-Cola dimasukkan di kantongan itu, lalu dikasih ke kita. Tidak usah disuruh, mereka akan melakukan itu. Kenapa? Orang yang minum Coca-Cola tidak akan memiliki satu hal, saya akan minum Coca-Cola dengan tidak pakai es batu. Karena justru memang Coca-Cola dicipta adalah sebagai minuman dingin. Maka sudah pertama kali waktu Coca-Cola dibuat, pertama adalah untuk apa? Dibuat adalah untuk orang yang sakit, batuk, orang yang tenggorokannya kotor, yang banyak riaknya dan sebagainya. Maka waktu orang yang riaknya tidak beres, lalu waktu mereka minum Coca-Cola, itu air soda itu membawa kotoran yang ada di leher itu untuk ikut ke bawah. Maka itulah kenapa kita melihat banyak sekali akan orang-orang terbantu sekali dengan Coca-Cola. Dan juga kedua adalah orang yang lagi capek dan sebagainya dan minum Coca-Cola langsung melek. Dan waktu melek langsung akhirnya dia bisa konsentrasi. Maka penemuan Coca-Cola itu seperti penemuan biji kopi. Waktu biji kopi ditemukan itu juga sangat luar biasa. Orang Ethiopia melihat, ini kenapa ya? Saya punya kambing, setiap kali makan kopi, itu langsung dia punya gairah luar biasa. Dia punya akan satu hal bagaimana dia memiliki overacting yang luar biasa. Dia punya tenaga yang berlipat-lipat. Dan dia punya akan satu hal lebih keaktifan yang lebih daripada yang lain. Akhirnya dari situ orang Ethiopia itu waktu lihat dia punya kambing, dia bisa begitu aktif. Akhirnya dia coba-coba, dan setelah waktu dia coba-coba dan dia minum, akhirnya dia bilang, waduh, ini adalah satu hal penemuan, yaitu kopi dapat membantu kita untuk kita bisa dengan apa yang namanya konsentrasi, kita bisa sangat terbantu. Kita butuh terjaga, maka kita minum kopi dan sangat membantu kita. Sudah kita melihat dari pengetahuan umum ini, menunjukkan bahwa apa? Panas bisa membantu kita melihat apa yang menjadi sesuatu yang berguna. Dingin dan juga bisa memberikan akan satu suplai untuk kita bisa melihat apa yang berguna. Dan kita melihat tidak banyak yang mengatakan bahwa dengan tidak dingin dan tidak panas bisa membantu apa-apa. Sudah ini sesuatu yang kita lihat.
harus kita terima. Yaitu apa? Bahwa ajaran kitab suci, waktu Tuhan mengatakan, kamu tidak dingin dan engkau tidak panas, maka aku memuntahkan kamu dari mulutku. Ini tidak main-main, saudara. Tapi ini adalah sesuatu prinsip untuk mengajarkan kepada kita, engkau harus punya kemurnian. Engkau harus punya akan apa yang namanya satu hal, kejujuran. Dan engkau harus punya akan apa yang namanya hal yang sesungguhnya ada pada kamu. Itu sesungguhnya adalah yang seharusnya memberikan impact. Maka saudara, kalau engkau tidak minum yang panas dan terjaga, kalau engkau tidak minum yang dingin dan tersegarkan, maka untuk apa engkau minum? Maka kita satu sisi dapat mengatakan apa? Memang panas ada batasnya. Tak bisa kita dengan mendidih-mendidih minum. Dan kita juga tahu, dingin beku juga tidak bagus. Tetapi saudara, meskipun demikian, ada hal yang menjadi kelebihan di balik yang dingin dan di balik yang panas tersebut. Nah, saudara, kita kembali. Maka konsep kemurnian menjadi apa yang dimunculkan dari Yesus Kristus. Kedua, dia bukan hanya berkata bahwa engkau adalah memiliki seperti emas yang dimurnikan oleh api, agar engkau menjadi kaya atau menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi biarlah engkau juga memakai pakaian putih, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini menggambarkan yaitu apa? Pakaian putih itu adalah bicara tentang kekudusan. Biarlah engkau belajar hidup kudus, supaya engkau sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, orang tidak melihat, orang tidak tersandung oleh karena kehidupanmu yang tidak beres. Tapi engkau belajar hidup suci. Engkau belajar hidup benar. Bukan berarti Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi munafik, saudara. Tetapi kita belajar untuk bagaimana kita hidup mengejar kekudusan. Secara pribadi kita, meskipun kita mau belajar mengejar kekudusan, kita tetap orang berdosa. Maka, saudara, makanya tidak heran kalau kita hari ini mengatakan saya orang percaya, tapi saya bisa tersandung. Saya menjadi orang percaya, tapi saya juga bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, itu menjadi sesuatu hal kenapa bisa terjadi? Karena memang saudara dan saya belum menerima akan satu tubuh kemuliaan. Saudara, di dalam dunia ini masih di dalam posisi saudara adalah manusia berdosa. Meskipun Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, menjamin hidup kita, tapi itu adalah jaminan yang belum menjadi realisasi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita already saved, kita sudah diselamatkan, tetapi not yet, waktunya belum tiba untuk melihat jaminan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, tapi di dunia ini kita masih bergumul dengan apa yang namanya dosa. Maka tidak heran kita melihat ada hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa, kita melihat hamba Tuhan yang akhirnya lengah, dan kita melihat bagaimana ada orang Kristen yang begitu taat sama Tuhan, tapi akhirnya jatuh di dalam dosa yang besar. Kita nggak kaget melihat semuanya itu. Sudah baru-baru ini banyak orang tanya kepada saya tentang Ravi Zacharias. Tadi sudah didoakan, saudara. Di mana Ravi Zacharias seorang apologet yang dipakai Tuhan luar biasa, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan dia sudah sempat datang ke GRII, saudara. Sempat untuk berkhotbah di GRII. Bahkan sempat mengajar di GRII dan ikut dalam sebuah sesi konferensi yang dipimpin oleh Ravi Zacharias. Maka kita melihat dia seorang apologet luar biasa. Tapi akhirnya setelah dia meninggal, kita melihat banyak kasus-kasus yang muncul, yaitu akhirnya kita melihat penyimpangan seksual yang terjadi. Bahkan bukan cuma dinyatakan di Amerika, tapi bukan ditemukan akan kasus-kasus yang lain, misalnya di Thailand maupun juga di Malaysia. Kita melihat ada kasus-kasus penyimpangan seksual, dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu apakah semua tuduhan-tuduhan yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang jujur, memang itu adalah sebuah penyimpangan seksual, atau memang itu adalah sebuah serangan-serangan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara, secara pribadi kita akan berkata bahwa apa? Tidak mungkin orang suci kayak begitu, tidak mungkin. Kita harus berkata bahwa it's possible. Ya, adalah sesuatu di mana orang yang dipakai Tuhan luar biasa bisa jatuh, bisa jatuh. Dan itulah kenapa kita bisa berkata bahwa apa?
bahwa di dalam dunia ini, meskipun kita berkata bahwa saya adalah orang yang percaya pada Yesus dan saya adalah seorang yang sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara jangan pikir saudara akhirnya menjadi orang yang pasti dosa itu mental dari kita. Saudara jangan pikir bahwa saudara pasti menjadi orang yang memiliki antibodi terhadap segala apa yang menjadi pengaruh setan untuk jatuh dalam dosa. Kita bisa punya potensi jatuh dalam dosa. Dan kita punya potensi untuk kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi meskipun demikian, sudah kita harus untuk melihat bagaimana apa. Meskipun demikian, kita harus belajar untuk memakai pakaian putih itu. Kita harus belajar untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pakaian putih itu sudah dijamin di dalam Kristus. Karena kita melihat kita bisa pakai pakaian putih itu bukan karena kita sendiri yang hebat dan akhirnya kita pakai pakaian putih. Tapi justru kita pakai pakaian putih itu adalah karena kita diberikan anugerah Tuhan untuk kita bisa memakai pakaian putih untuk belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Dan ketiga adalah diminyai, sudah dikasih minyak. Dan minyak di situ adalah untuk melumas matamu. Maksudnya apa, saudara? Minyak untuk melumas matamu. Minyak artinya adalah satu hal, urapan. Dan urapan di situ adalah menyatakan kuasa. Bahwa engkau matamu diurapi, berarti matamu bukan cuma sekedar melihat yang duniawi. Tapi matamu juga melihat apa yang Tuhan lihat. Dan engkau diberikan kuasa oleh Tuhan. Engkau diberikan urapan oleh Tuhan. Untuk engkau belajar melihat segala sesuatu. Bukan dengan cara pandang manusia, bukan cara pandang dunia, tapi melihat dari cara pandang Tuhan. Dan surah ini sesuatu yang kita melihat emas, pakaian putih, dan minyak. Menyatakan bahwa Tuhan memberikan kekayaan rohani kepada orang yang murni hatinya. Tuhan memberikan pakaian putih kepada mereka yang mau menerima anugerah Tuhan dan mau dengan setia untuk menjaga hidup suci di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan minyak untuk melumas mata adalah untuk memberikan kuasa kepadamu untuk melihat segala sesuatu. Bukan dari cara pandang manusia, tapi melihat dari pandang Tuhan. Nah, saudara, itu adalah sesuatu prinsip yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Laodikia. Apakah engkau adalah jemaat yang memiliki kekayaan yang rohani? Apakah engkau adalah yang memiliki kekudusan yang rohani? Apakah engkau memiliki kuasa Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari kacamata rohani? Jawabannya adalah tidak. Saudara, kenapa? Laodikia adalah kota yang memiliki kelebihan, saudara. Kenapa? Kota Laodikia meskipun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah menjadi Denizli, yaitu adalah kota kosong. Tetapi sudah pada zaman itu, Laodikia adalah salah satu kota yang memiliki akan dinamika transaksi. Jadi kita bisa katakan kota Laodikia itu adalah salah satu pusat perbankan yang ada di Asia Kecil. Jadi berarti ini kota lumayan penting ya, yaitu karena kota Laodikia adalah pusat perbankan. Lalu kita juga melihat bukan cuma bank, tapi juga kota Laodikia adalah kota pusat untuk industri kain wol. Ya, jadi kita melihat pusat kain wol di Asia Kecil itu adalah Laodikia. Dan ketiga adalah kota Laodikia juga adalah pusat studi kedokteran. Nah, saudara, kalau kita melihat ini mirip dengan Pergamus. Pergamus kota besar. Dan Pergamus juga ada yang namanya akademi kedokteran di sana. Dan kita melihat Pergamus juga memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dia adalah nomor 2 perpustakaan terbesar di Asia Kecil. Karena yang pertama adalah Alexandria yang ada di Mesir. Kedua adalah yang ada di Pergamus. Nah, kita melihat ini adalah suatu hal kota yang sangat-sangat hebat. Karena menjadi pusat perbankan, menjadi pusat industri kain wol, dan menjadi pusat akan studi kedokteran. Ya. Jadi kalau kita melihat pusat perbankan, pusat industri kain wol, dan pusat studi kedokteran menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang kaya, mapan, dan kota yang pintar. Ya. Jadi punya kelebihan kota ini. Maka kita tidak heran, kita melihat di dalam sejarah, kota Laodikia penuh dengan orang-orang yang kaya sebenarnya. Jadi mereka termasuk adalah gereja yang memiliki kemapanan secara
harta. Jadi secara uang, jemaat ini cukup. Ya. Dan kita melihat jemaat ini seperti yang Tuhan katakan, merasa cukup. Merasa cukup, tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan mengatakan, kau tidak merasa kekurangan apa-apa, kau adalah gereja yang mapan, kau yang secara keuangan kau limpah, tetapi engkau justru yang merasa tidak kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa? Justru engkau adalah orang-orang yang melarat. Justru engkau adalah jemaat yang malang. Justru engkau adalah jemaat yang miskin. Justru engkau adalah jemaat yang buta. Engkau adalah jemaat yang telanjang. Saudara, ini menjadi sebuah kritikan yang secara fisikal itu sangat menancap, saudara. Kenapa? Apakah kemapanan itu sesuatu hal yang negatif? Apakah gereja yang memiliki akan kelebihan dana atau memiliki kelebihan di dalam setiap pemasukannya atau yang memiliki banyak uang pasti adalah gereja yang dikatakan oleh Tuhan sebagai gereja yang layak dikatakan melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saudara, saya percaya bahwa bukan itu yang menjadi isunya. Tapi yang menjadi isu adalah Laodikia merasa cukup. Dan mereka merasa adalah jemaat yang tidak perlu membutuhkan Tuhan lagi. Karena mereka sudah punya kemapanan, mereka sudah menganggap kami adalah gereja diberkati oleh Tuhan, kami adalah gereja yang Tuhan selalu siapkan apa yang menjadi kebutuhan, kita selalu berada di dalam satu hal kekurangan, tidak pernah ada di dalam kita punya gereja dan sebagainya. Maka saudara Laodikia merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Doa mereka sudah nggak sungguh-sungguh lagi. Pelayanan mereka sudah nggak sungguh-sungguh lagi. Waktu mereka dengar khotbah juga tidak sungguh-sungguh lagi. Bahkan yang berkhotbah juga sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Sudah itulah menjadi satu hal banyak sekali gereja Tuhan kalau sudah mapan, akhirnya kita menjadi kurang memiliki akan satu hal, yaitu kita punya akan seantusias yang sungguh-sungguh murni untuk Tuhan. Saya mengatakan tidak semua gereja seperti itu. Tapi kita melihat fakta yang ada pada Laodikia adalah mereka punya kemapanan dan mereka menganggap tidak kekurangan apa-apa dan mereka menganggap saya sudah bisa mengatur segala sesuatu. Maka tidak perlu lagi doa sungguh-sungguh, tidak perlu lagi pelayanan dengan rajin, sudah tidak perlu lagi dengar khotbah dengan hati-hati, sudah tidak perlu lagi untuk melayani dengan antusias, semuanya dijalani dengan tidak kekurangan apa-apa. Maka tidak heran Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau sudah terima anugerah Tuhan. Tapi engkau tidak murni mengikuti aku. Engkau tidak murni mendengar aku. Engkau tidak murni melayani aku. Engkau tidak murni untuk berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Maka itulah kenapa saudara kota Laodikia dimusnahkan oleh Tuhan. Karena kita melihat mereka di dalam kemapanan mereka. Mereka tidak mau untuk menjadi orang-orang yang murni mengikut Tuhan. Maka itulah kenapa Tuhan berhak untuk menghancurkan kota Laodikia. Tetapi kita melihat justru Tuhan tidak jahat. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan kalau engkau tidak murni, maka aku akan memuntahkan engkau. Berarti mengunjukkan aku akan menghancurkan engkau. Kalau kau tidak murni. Berarti masih ada apa? Berarti masih ada peringatan. Berarti masih ada reminder. Berarti masih ada kepedulian Allah untuk mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada di sana. Untuk apa? Ayo kita balik kepada kemurnian yang sejati. Ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayo kita kembali kepada inisiatif untuk bagaimana kita jadi berkat bagi orang lain dengan tekun dan rajin. Sudah maka ada satu ajakan, relakan hatimu. Relakan hatimu dan berbaliklah. Ya, ayat 19 dikatakan apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, relakan hatimu dan bertobatlah. Berarti apa, saudara? Berarti mengajak kepada setiap jemaat yang ada di Laodikia. Untuk apa? Untuk mereka sama-sama punya akan
humility di hadapan Tuhan. Sama-sama sadar kamu bukan orang yang dapat berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Justru meskipun kau kaya, meskipun engkau memiliki kemapanan, meskipun engkau punya akan setiap apa yang ada padamu dengan berlebih-lebihan, tapi engkau harus tahu bahwa apa? Kitab suci mengatakan, kau meskipun tidak kekurangan apa-apa, kau pasti punya kekurangan. Kalaupun engkau memiliki ketidakkurangan di dalam harta, tapi kau masih punya kekurangan di dalam diri. Kekurangan yang ada dalam diri yaitu apa? Yaitu kamu bukan orang benar. Alkitab mencatat tidak ada satu pun yang benar. Roma, di dalam kitab Roma dikatakan tidak ada satu pun orang yang benar. Semua orang adalah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang adalah tidak beres. Semua orang punya cacat. Setiap orang punya dosanya. Maka nggak ada yang benar. Maka itulah kenapa di dalam kitab, di dalam Injil dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah yang empunya kerajaan surga. Apa yang dikatakan miskin di situ? Miskin di situlah bicara tentang satu hal. Bahwa saya tidak mungkin adalah orang yang sama seperti Yesus. Saya tidak mungkin sama seperti Tuhan. Saya tidak mungkin bisa melampaui Tuhan. Saya tidak mungkin melampaui Yesus. Kenapa? Saya manusia yang berdosa. Kalau Yesus tidak tebus saya tidak mungkin bisa mencicipi pertobatan. Saya tidak mungkin mencicipi keselamatan. Saya tidak mungkin mencicipi kekudusan. Saya tidak mungkin mencicipi akan apa yang menjadi satu hal surga. Maka saudara, Alkitab mencatat dengan jelas tidak ada satu pun yang benar. Tidak ada satu pun. Dan Tuhan berkata, miskin di hadapanku, engkau baru punya kerajaan Allah. Saudara, apa yang terjadi di dalam jemaat di Laodikia adalah mereka punya segala sesuatu, tidak kekurangan. Tetapi Tuhan justru mengatakan, aku memuntahkan engkau. Kenapa? Karena engkau mengatakan tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau miskin. Engkau sebenarnya orang miskin. Engkau adalah orang buta. Engkau orang telanjang. Engkau orang malang. Engkau orang melarat. Tapi engkau lupa siapa engkau. Maka itulah kenapa Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ku tegur dan ku hajar. Saudara, kata ku tegur dan ku hajar memakai istilah namanya elekcho. E-L-E-G-C-H-O. Elekcho. Elekcho artinya apa? Adalah menunjukkan salah agar engkau insaf. Menunjukkan salah itu macam-macam. Ada menunjukkan salah dengan dendam. Ada menunjukkan salah dengan benci. Tapi di sini menunjukkan kesalahan untuk supaya saudara insaf. Barang siapa ku kasihi, engkau ku tegur. Ditegur tidak enak memang. Barang siapa ku kasihi, ku hajar. Dihajar memang nggak enak, saudara. Tetapi ditegur supaya kita insaf dan kita dihajar supaya kita insaf di atas dasar kasih Tuhan Allah yang sempurna. Maka sudah tidak seharusnya kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang negatif. Justru barang siapa ku kasihi, engkau ku tegur dan ku hajar. Menunjukkan bagaimana Tuhan masih peduli kepada kita. Kita pakai contoh, saudara, di dalam Perjanjian Lama, di kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah salah satu kitab yang sangat-sangat memberkati kita, yaitu bagaimana kitab Maleakhi adalah kitab yang memberikan kritikan kepada para imam. Kenapa, saudara? Para imam itu dikritik. Tetapi pada saat kita melihat para imam dikritik oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh para imam? Para imam mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami menghina engkau? Dengan cara gimanakah kami mendukakan engkau? Mereka bertanya, show me my fault. Tunjukkan kepada kami, salah kami apa. Kami imammu, kami pelayan Tuhanmu, kami nggak melakukan dosa kepadamu. Kami melakukan semua sesuai dengan apa yang menjadi porsi kami. Tapi akhirnya di kitab Maleakhi dibukakan. Ya, kamu melakukan ritual, kamu melakukan ibadah, kamu melakukan akan apa yang namanya satu kebiasaan rohani yang memang tidak salah.
Tetapi coba lihat apa yang kau berikan. Persembahannya memang fisiknya adalah binatang. Binatang yang kamu sembelih dan kamu berikan di korban bakaran. Tapi tahukah engkau bahwa binatang yang kau persembahkan itu adalah persembahan yang cemar? Kenapa? Karena itu adalah binatang yang cacat kamu kasih kepada Tuhan. Kamu bilang pokoknya kasih persembahan, tidak peduli apa kualitasnya. Sudah seringkali kita hari ini harus introspeksi. Saya hari ini kasih persembahan sama Tuhan. Saya ingin tanya, motivasi apa yang kau berikan? Apakah engkau memberikan adalah karena apa? Oh Tuhan, saya memberikan dengan satu hal harapan. Kalau saya kasih yang bagus, Tuhan kasih saya 2 kali lipat dong yang bagus. Kalau saya nggak dikasih, ya saya kasih yang jelek-jelek aja. Saya kasih yang sisa-sisa aja. Saya berikan buat Tuhan. Saudara, dan kita melihat imam ditegur kenapa? Karena membiarkan hal-hal yang nggak beres tidak ditegur. Justru waktu imam melihat orang-orang Israel sudah menyeleweng hatinya, imam tidak menegur dosa. Imam membiarkan dosa berlipat-lipat. Surat dosa yang terjadi pada rakyat pada saat itu adalah termasuk dosa imam. Karena imam tidak memberikan peringatan. Imam tidak memberikan didikan. Imam tidak memberikan akan apa yang seharusnya mereka hidupi. Kalau imam tersebut sudah memberikan peringatan, dan waktu memberikan peringatan, mereka tidak mau dengar, itu bukan salah imam. Karena imam sudah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau imam melihat segala sesuatu salah, lalu akhirnya mereka bicara kepada imam. Lalu imam berkata, ya sudahlah, terserah, lakukan apa yang kamu mau. Itu adalah satu hal, Tuhan tidak segan-segan menghukum para imam. Nah, saudara, ini yang terjadi, saudara. Barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Di sini menunjukkan supaya apa? Hei para imam, insaf. Hei para pelayan Tuhan, insaf. Hei orang-orang Kristen, insaf. Di saat engkau adalah orang-orang percaya, tapi justru engkau adalah yang tidak murni hatinya bagi Tuhan, tidak taat kepada firman, tidak taat kepada setiap apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka Tuhan tidak segan-segan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau, karena engkau tidak murni di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita melihat keadaan seperti ini, kita perlu untuk memiliki satu hal. Introspeksi diri. Kenapa saudara kita belajar 7 gereja? Karena kita melihat dari 7 gereja, cuma 2 gereja yang tidak ditegur sama Tuhan. Cuma 2 gereja yang dipuji oleh Tuhan. Cuma 2 gereja yang Tuhan menyatakan kepeduliannya dengan dia menyatakan cinta kasih. Tapi kita melihat yang lain, Tuhan memberikan teguran yang keras, yang keras, yang keras. Bahkan ke Laodikia ini juga adalah kalimat yang sangat keras. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi gereja-gerejanya. Tapi Tuhan juga memberikan peringatan kepada gereja-gerejanya. Dan kalau mereka mau dengar, maka mereka pasti adalah gereja-gereja Tuhan yang senantiasa dapat memberikan impact. Contohnya, Philadelphia. Philadelphia sampai pada hari ini kita melihat masih ada gereja Tuhan di situ. Saudara kalau pergi ke Smyrna, masih ada gereja yang ada di situ. Tapi coba lihat yang ada di Efesus, coba lihat yang ada di Filipi. Yang ada di Efesus, yang ada di Pergamus, dan yang ada di Tiatira, yang ada di Sardis, yang ada di Laodikia. Semua adalah kota yang sudah tidak lagi memiliki akan satu kekuatan secara iman kekristenan. Maka di Smyrna masih ada gereja, dan kita melihat di mana? Di Philadelphia masih ada gereja yang dari dulu sampai sekarang masih memiliki legacy. Meskipun sekarang kita melihat di Efesus mulai ada gereja, mulai ada tempat bagi orang Kristen. Tapi itu baru. Tapi sedangkan dari zaman kitab Wahyu yang dikatakan ini, itu sampai kepada hari ini. Kita melihat 2 kota ini, Smyrna dan Philadelphia. Mereka tetap menjadi orang yang sangat tekun. Menunjukkan kualitas. Bahwa orang Kristen kalau taat sama Tuhan, gereja yang taat sama Tuhan, orang Kristen dan keluarga Kristen yang taat sama Tuhan, maka engkau akan dijaga Tuhan. Tapi kalau kita adalah gereja yang tidak taat sama Tuhan,
kita adalah gereja yang sangat-sangat tidak hormat kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa mengikut Tuhan itu sesuatu yang hanya sebuah rutinitas saja. Tuhan tidak segan-segan menghancurkan gerejanya. Saya pada saat melihat kondisi seperti ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri. Bagaimana dengan setiap pelayan Tuhan yang Tuhan sudah izinkan untuk merintis gereja? Saya bayangkan siapa yang namanya Epaphras. Dia sudah diberikan akan satu jiwa untuk memberitakan Injil. Diberikan jiwa untuk merintis Laodikia, merintis Hierapolis, dan juga merintis Kolose. Dan mereka sudah diberikan akan buah pelayanan. Tetapi akhirnya Tuhan berkata apa? Aku akan memuntahkan engkau. Saudara, mungkin kita pikir, kenapa sih Tuhan kau izinkan beban penginjilan diberikan kepada seseorang, tapi akhirnya Tuhan akan memuntahkan gereja itu, dan akhirnya gereja itu kosong, dan akhirnya gereja itu lenyap, dan akhirnya kita melihat gereja itu tidak eksis lagi. Kadang saya pikir, kenapa Tuhan harus ada skenario seperti itu? Sampai hari ini saya masih nggak mengerti. Kenapa Tuhan berikan ini sebagai satu hal, pelajaran yang sangat-sangat keras untuk kita. Tapi saya percaya, saudara, kenapa ini semua terjadi? Adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang dipakai Tuhan, jangan lihat apa yang namanya kegagalan atau apa yang namanya keberhasilan. Karena keberhasilan dan kegagalan itu adalah milik Tuhan. Jadi setiap apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara, itu semua adalah yang Tuhan pakai. Orang belajar dari keberhasilanmu, orang juga belajar dari kegagalanmu. Hari ini kita baca kitab suci, kita belajar dari kegagalan Laodikia. Kita juga belajar keberhasilan dari Philadelphia. Kita bisa belajar kegagalan dari Sardis. Tapi kita juga bisa belajar akan dari keberhasilan dari Smyrna. Dan kita melihat keberhasilan itu bukan keberhasilan karena hebatnya mereka. Tidak. Tapi justru keberhasilan yang ada pada mereka dan kegagalan yang mereka adalah karena mereka taat dan mereka tidak taat. Kalau mereka taat, mereka kerja setengah mati, tapi mereka taat, maka itulah yang Tuhan berkati. Orang yang sudah menjalankan sesuatu, tapi Tuhan yang sudah memberikan anugerah kita tidak taat, sudah dikasih firman Tuhan, sudah ditegur, dan sudah dikritik habis-habisan oleh Tuhan. Tapi kita berkata, saya tidak mau dengar. Saya sudah cukup. Saya bisa mengatasi saya sendiri. Maka orang seperti ini orang yang bebal hati. Dan Tuhan tidak segan-segan akan menghancurkan orang seperti ini. Coba perhatikan Cungkok, saudara. Di Cungkok kita melihat pemerintah dengan gila-gilaan untuk bagaimana menghajar orang Kristen. Di dalam dari revolusi kebudayaan sampai pada hari ini. Sudah berpuluh-puluh tahun. Kita melihat kenapa gereja tidak lenyap. Meskipun sudah gereja ditutup, kita melihat bagaimana orang Kristen disiksa, kita melihat sampai hari ini bagaimana mereka diberikan ketidakbebasan untuk melayani Tuhan, tapi herannya adalah orang Kristen tidak bisa dibungkamkan, orang Kristen tidak bisa dimusnahkan, orang Kristen masih tetap eksis sampai pada hari ini. Kenapa, saudara? Untuk menunjukkan kepada kita jika ada anak-anak Tuhan yang masih taat kepadaku, maka masih ada orang benar, maka Tuhan akan tetap memberkati. Maka bertanya hari ini, era pandemik seperti ini, kita selama ini bisa memiliki begitu banyak akan satu hal, yaitu apa? Di era pandemik ini sebenarnya adalah kita punya banyak kelimpahan. Meskipun kita tidak bisa ketemu secara fisik, tapi kita bisa memakai waktu untuk kita bisa tetap diisi oleh firman. Tapi adalah sesuatu yang sangat mengecewakan adalah apa? Di saat kita diberikan kesempatan untuk kita bisa memiliki pertemuan rohani, meskipun secara online, dan kita melihat begitu banyak kelimpahan waktu yang kita bisa atur untuk kita bisa diisi oleh firman, tapi seringkali kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kemurnian untuk bisa berkata, pertemuan rohani adalah sesuatu yang harus menjadi bagian hidup saya. Saudara, itulah kenapa kita melihat gereja Tuhan diizinkan Tuhan berdiri. Saya percaya gereja Tuhan diizinkan berdiri. Tidak selama-lamanya di bumi. Sewaktu-waktu Tuhan akan cabut. Sewaktu-waktu Tuhan memberkati engkau. Suatu waktu Tuhan akan berkata, tidak perlu gereja lagi. Kenapa? Engkau tidak worth it.
Saudara, waktu kita lihat hal seperti ini, apakah kita akan berkata, Tuhan, apakah saya akan Engkau muntahkan? Apakah Engkau adalah yang akan membangkitkan saya? Atau Engkau justru akan memuntahkan saya? Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita menutup akan seri 7 gereja yang ada di kitab Wahyu ini. Dan mari kita merefleksikan diri kepada kita. Apakah saya adalah seorang yang akan dikatakan oleh Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah. Engkau sudah memberikan gerejamu. Engkau sudah memberikan Injilmu. Engkau sudah memberikan akan anugerah keselamatan melalui Kristus Yesus. Tapi apakah aku hanya sebatas waktu di mana akan lenyap dan akhirnya gereja pun lenyap. Injil pun lenyap dan akhirnya cuma saksi bisu saja. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memurnikan kita. Mari kita doa sama Tuhan. Di saat Tuhan masih mempercayakan di mana kita bisa punya kemurnian iman. Mari kita jangan kecil hati. Mari kita ambil apa yang ada pada diri kita untuk memperjuangkan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari kita pakai setiap apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa belajar lebih lagi, berjuang, lebih lagi beriman, dan lebih lagi berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Maukah saudara, sebagai gereja Tuhan, kita sama-sama punya kemurnian untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya setiap pembahasan yang kita terima senantiasa menuntun kita. Bagaimana kita dapat lebih punya hati yang jujur. Tuhan, dengar doa saya. Mohon Tuhan, besertalah dengan saya. Jadikan saya anak-Mu yang setia. Berikan keberanian, berikan akan hikmat bijaksana, dan berikan aku satu kejujuran hati yang bersih untuk secara murni melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan masih berfirman bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang seringkali jatuh bangun di dalam setiap apa yang kami jalani. Seringkali kami tidak panas dan tidak dingin. Seringkali kami sudah suam-suam kukuh di dalam kami mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan kami mempercayai Engkau ya Tuhan. Tuhan tolonglah supaya melalui pembahasan demi pembahasan yang kami terima, kami bukan menjadi orang-orang yang cuma sekedar menerima, tapi kami rindu kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat hidup benar, kami dapat hidup murni, dan dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami sungguh-sungguh jadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan. Jangan biarkan roh-Mu yang kudus meninggalkan kami. Tapi tolonglah Tuhan supaya kami dapat hidup di dalam penyertaan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjadi alat Tuhan yang setia untuk kami dapat menjadikan nama-Mu menjadi nama yang dibutuhkan di seluruh dunia ini. Tolonglah pakai kami ya Tuhan, di dalam setiap apa yang menjadi kebesaran hati-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh apa yang ada pada kami semua. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan memakai kami di dalam setiap cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon, kami berserah, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan menutup akan persekutuan kita pada hari ini, dan sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama menaikkan lagu yang terakhir dan kita akan menjalankan persembahan. Dan saya serahkan kepada Monica untuk melanjutkan akan pujian dan juga untuk persembahan yang akan kita jalankan. Ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang telah kita